Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah makalah hasil kerja bersama kelompok kami, yaitu berjudul pesantren, untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah, yaitu adalah sejarah pendidikan Islam di Indonesia. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi bagian pengertian. Pengertian pesantren sendiri bervariasi, mulai dari secara bahasa, secara istilah maupun menurut para ahli. Oke, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian menurut bahasa. Pondok pesantren menurut bahasa itu berasal dari dua kata. Yang pertama adalah bahasa Arab funduk, yang berarti hotel atau asrama, begitu ya, gampangnya. Terus yang kedua adalah kata pesantrian, yang berarti tempat santri. Nah, dalam istilah Indonesia, pondok pesantren itu bisa dijelentrehkan berarti sebuah tempat yang berkumpulnya para santri untuk menimba ilmu Islam. Karena ini pondok pesantren, ilmu Islam kepada para kiai, seperti itu. Di sini saya juga membuat kesimpulan bahwa pengertian pondok pesantren menurut saya sendiri, yang saya serap dari materi ini, adalah sebuah tempat atau wadah untuk mewadahi sebuah pengajaran ilmu agama Islam yang diajarkan oleh para kiai kepada para santri, seperti itu. Oke teman-teman, dan ini saya akan membacakan pengertian menurut para ahli. Yang pertama, menurut Ridwan Nasir, dalam bukunya mengatakan bahwa pondok pesantren adalah lembaga keagamaan yang memberikan pendidikan dan pengajaran serta pengembangan dan penyebaran ilmu agama Islam. Intinya sama saja seperti kesimpulan saya tadi, teman-teman. Terus yang kedua, menurut Nurholis Majdid, menegaskan bahwa pondok pesantren adalah artefak peradaban Indonesia yang dibangun sebagai institusi pendidikan keagamaan bercorak tradisional, unik, dan asli. Intinya, kalau menurut pemahaman saya, menurut Nurholis Majdid ini tadi, pesantren itu adalah sama intinya seperti kesimpulan saya tadi, tetapi ini lebih bercorak kepada tradisional. Jadi pesantren ini adanya cuma di Indonesia. Mungkin di luar sana ada, tapi mungkin namanya dan pengertiannya itu berbeda, seperti itu. Dan yang ketiga, menurut Zamakhsyari Dovir, bahwa pesantren berasal dari kata santri dengan awalan pe di depan dan akhiran an yang berarti tempat tinggal para santri. Nah, ini sudah jelas ya teman-teman, menurut para ahli seperti itu. Dan ini di bawah juga ada, silahkan dibaca sendiri, tapi intinya itu sama teman-teman. Nah, ini yang perlu saya jelaskan itu yang dalam artian yang sempit seperti ini. Adapun dalam arti yang sempit, santri adalah seorang pelajar sekolah agama yang bermukim di suatu tempat yang disebut pondok atau pesantren. Ya sebenarnya itu sama saja. Ini menurut arti yang lain lah, istilahnya seperti itu. Menjelaskan kalau santri itu
merupakan seseorang yang mempelajari sebuah ilmu di pondok pesantren, itu namanya santri. Kalau di sekolah kan siswa, kalau kita yang kuliah itu mahasiswa, seperti itu teman-teman. Nah ini sejarah pondok pesantren di Jawa tidak lepas dari para wali 9 atau lebih dikenal dengan Wali Songo. Nah seperti yang kita ketahui, berdirinya pondok pesantren dan penyebaran agama Islam di Indonesia itu masyhurnya atau berkembang pesatnya itu melalui Wali Songo, seperti itu ya teman-teman. Jadi kita tidak boleh melupakan sejarah seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau teman-teman mau tanya silahkan tanya, nanti dilanjutkan oleh teman saya, seperti itu. Oke, Iron, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifian Ahmad Ilham dari kelas PAIL, akan menjelaskan sedikit tentang materi yang akan kita bahas tentang hari ini. Mungkin di materi sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya. Sekarang saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu tentang asal-usul dan perkembangan pertumbuhan pesantren. Ya teman-teman, ini adalah peta konsep yang kita pelajari di materi hari ini. Ada pengertian pesantren, asal-usul, perkembangan dan pertumbuhan, dan yang terakhir karakteristik pesantren. Mungkin di pengertian pesantren sudah dijelaskan oleh teman saya. Ya, saya di sini akan menjelaskan tentang materi kedua, yaitu asal-usul, perkembangan dan pertumbuhan pesantren. Baiklah, langsung saja kita bahas materinya. Ya teman-teman, ini memasuki materi yang pertama dari poin kedua, yaitu tentang asal-usul pesantren. Ya, mohon maaf sebelumnya karena mungkin kita terkendala dari pencahayaan, jadi videonya agak gelap. Baiklah, langsung saja. Yang pertama itu asal-usul pesantren. Ya, perlu diketahui bahwa pesantren ini adalah merupakan bapak dari pendidikan Islam yang ada di Indonesia. Dan pesantren ini didirikan karena adanya tuntutan dan kebutuhan zaman. Jadi perlu diketahui bahwa pesantren ini ada sejak Indonesia itu belum merdeka. Berarti bisa disimpulkan bahwa pesantren ini adalah perintis kemerdekaan yang ada di Indonesia. Dan dimana bisa kita lihat kembali, sesungguhnya pesantren ini dilahirkan atas kewajiban kesadaran dakwah Islamiyah, yaitu menyebarkan dan mengajarkan agama Islam sekaligus mencetak kader-kader ulama atau dai yang berkualitas dan rahmatan lil alamin. Berarti pesantren ini adalah sebagai tonggak dari negara kita, terutama di agama Islam, karena kontribusinya itu sangat besar dalam menyebarkan agama Islam yang ada di Indonesia. Dan perlu diketahui juga, dalam pesantren ini mencetak, mengolah SDM yang ada di pesantren tersebut untuk menjadi ulama, para pendakwah dan dai. Ya teman-teman, selanjutnya itu pertumbuhan dan perkembangan pesantren. Jadi pertumbuhan dan perkembangan pesantren ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama dari sisi kuantitatif atau sisi jumlah. Perlu diketahui bahwa pesantren ini pertama kali didirikan oleh Syekh Malik Ibrahim atau pada masa Wali Songo. Jadi setelah pada masa Wali Songo itu ada juga periode setelahnya, yaitu periode yang tidak lepas dari kehadiran kiai-kiai yang sudah menempuh pendidikan pesantren sebelum masa itu muncul.
seorang santri yang sudah menamatkan ilmunya di pesantren Indonesia itu biasanya akan pergi ke Mekah untuk memantapkan ilmunya dan mencari ilmu di sana, ya. Untuk pertumbuhan dan perkembangan pesantren di Indonesia ini juga tidak lepas dari pesantren yang ada di kerajaan, karena kerajaan ini memiliki kekuasaan yang cukup besar dalam mengembangkan pesantren, seperti contohnya kerajaan Islam di Pasai, kerajaan Islam Darussalam, ada juga di Demak, di Banten, Pajang, dan kerajaan Islam di Mataram. Ya, sekarang memasuki ke poin yang kedua dari perkembangan dan pertumbuhan pesantren, yaitu dari sisi kualitatif atau kurikulum. Jadi dari sisi kualitatif ini dibagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama ada pola 1, yaitu materi pelajaran yang dikemukakan di pesantren ini adalah mata pelajaran agama yang bersumber dari kitab-kitab klasik. Terus ada poin yang kedua, yaitu pola ini hampir sama dengan pola 1, tetapi pola 2 proses belajar mengajar dilaksanakan secara klasikal dan non klasikal, juga dididik keterampilan dan pendidikan berorganisasi. Selanjutnya ada pola yang ketiga, yaitu pola ini materi pelajaran yang telah dilengkapi dengan mata pelajaran umum dan ditambah pula dengan memberikan aneka macam pendidikan lainnya seperti keterampilan, kepramukaan, olahraga, dan masih banyak lainnya. Jadi dalam pola ketiga ini mungkin pesantren sudah lebih modern, ya. Ya, sekarang memasuki pola yang keempat, yaitu pola ini menitik beratkan pelajaran keterampilan di samping pelajaran agama. Jadi di sini itu pelajaran agama dan keterampilan itu diasah mungkin hampir sama dengan pelajaran agama, tapi lebih memprioritaskan agama, tetapi keterampilan ini juga diasah lebih dalam juga. Begitu untuk pola yang keempat. Selanjutnya pola yang kelima. Untuk pola yang kelima ini materi yang diajarkan di pesantren diantaranya yang pertama adalah kitab-kitab klasik, yang kedua adalah kurikulum yang dibuat oleh pondok sendiri, yang ketiga adalah kurikulum yang dibuat oleh pemerintah dan dimodifikasi dan diimplementasikan ke pesantren. Jadi pada pola kelima ini pesantren sudah menerapkan kurikulum dari tidak hanya dari pesantren tersebut, tapi juga dari pemerintah juga, dan akhirnya kurikulum ini kemudian dimodifikasi sedemikian rupa untuk diterapkan di pesantren tersebut. Ya teman-teman, untuk selanjutnya yaitu seiring dengan modernisasi pendidikan Islam yang ada di Indonesia, dengan pertumbuhan gagasan modernisasi Islam di kawasan ini mempengaruhi dinamika keilmuan di lingkungan pesantren. Sistem dan metode pesantren di Indonesia dapat digolongkan ke dalam 2 periodisasi. Yang pertama itu dari Ampel atau Salaf yang mencerminkan kesederhanaan secara komprehensif, dan yang kedua yaitu periode Gontor yang mencerminkan kemodernan dalam sistem, metode, dan fisik bangunan. Periodisasi ini tidak memungkiri adanya pesantren sebelum munculnya Ampel dan Gontor. Sebelum Ampel hadir telah berdiri pesantren yang dibina oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim. Sama halnya dengan Gontor, sebelumnya telah ada yang justru menjadi cikal bakal Gontor pesantren Tawalib Sumatera. Pembagian di atas didasarkan pada besarnya pengaruh 2 aliran dalam sejarah kepesantrenan di Indonesia. Ya mungkin itu untuk materi yang saya bahas. Ada kurang lebihnya bisa dilihat di makalah, karena cukup banyak juga pembahasan di makalah ini. Ya, sekian dan terima kasih.
Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pemulasan mengenai karakteristik pesantren, kurikulum pesantren, dan juga metode pesantren. Nah, yang pertama karakteristik pesantren. Yang pada umumnya kita mengetahui bahwasanya di dalam pesantren itu terdapat beberapa tempat yang sangat berdekatan yaitu antara madrasah dengan masjid berdekatan, terus masjid dengan dalamnya kiai itu sangat berdekatan. Nah, itu dalam satu sisi karakteristiknya suatu pesantren. Ada juga yaitu di dalam pesantren tidak terdapat batasan umur bagi santri-santrinya. Jadi bagi siapa yang ingin menambah ilmu wawasan mengenai agama Islam diperkenankan untuk menuntut ilmu atau mengkaji dalam pesantren. Juga mengajarkan melalui kitab-kitab Islam klasik, dan juga pesantren sebagai sentral peribadatan dan juga pendidikan atau pengkajian Islam. Nah, dalam pesantren juga santri sebagai peserta didik. Jadi yang peserta didiknya dalam pesantren itu dinamai dengan santri, dan juga kiai lah yang sebagai pengajar di dalam suatu pesantren tersebut. Selanjutnya yaitu mengenai kurikulum dan juga metode yang terdapat dalam pesantren. Kurikulum sendiri diartikan sebagai jenis mata pelajaran yang dipergunakan atau yang diajarkan dalam pesantren. Dapat berupa bidang teknis yaitu ilmu fikih, tafsir, dan juga ilmu falak ataupun mawaris terdapat di dalamnya. Ada juga bidang dalam hafalan yaitu berupa pelajaran Al-Quran, ilmu-ilmu yang mengkaji bahasa Arab, nahwu, shorof, dan lainnya. Adapun juga ilmu yang membina dalam emosi keagamaan berupa akidah, tasawuf, ataupun akhlak. Dan juga di sini ada materi rujukannya berupa kitab Kutubut Turos atau yang disebut dengan kitab. Dalam kajian-kajian di atas tadi, dalam beberapa kajian ilmu-ilmunya, materi nahwu dan juga fikih mempunyai atau mendapatkan porsi yang sangat yang sangat banyak. Karenanya ilmu nahwu adalah suatu kunci di mana seseorang tidak dapat membaca kitab kuning kecuali sebelum menguasai ilmu nahwu tersebut. Sedangkan ilmu fikih, karena ilmu fikih sendiri dipandang sebagai ilmu yang banyak berhubungan dengan kebutuhan masyarakat ataupun dalam sosiologinya. Tidak heran jika sebagian pakar menyebutkan sistem pendidikan pesantren zaman dahulu sebagai fikih oriented dan juga nahwu oriented. Sedangkan yang metode pengajaran yang diajarkan dalam pondok pesantren berbasis modern atau gontor itu dengan kurikulum KMI atau singkatannya Kuliatul Mu'allimat bagi yang perempuan, Kuliatul Mu'allimin bagi laki-laki, Al-Islamiyah atau gontor. Nah, di situ diajarkan berbagai macam pelajaran yang dimana terdapat nahwu, bahasa Inggris, bahasa Arab, shorof, dan juga lainnya. Di situ nanti mereka menggunakan pembiasaan atau bahasa Inggris dan juga bahasa Arab sebagai bahasa keseharian mereka dalam percakapannya. Nah, disinilah yang menjadi pembeda antara pondok yang zaman dahulu berbasis salaf dan sekarang modernisasi yang didasari dengan pondok pesantren gontor tersebut. Dan juga di samping itu mereka mempunyai kesamaan, sama-sama tidak mengeluarkan ijazah yang negeri. Tapi ada beberapa pesantren di Indonesia yang saat ini mengeluarkan ijazah negeri dan juga mereka menggunakan kurikulum yang berbasis gontor itu. Jadi keduanya mereka menggunakan kurikulum tersebut. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi hidayah wa taufiq wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.